Sudah ada 37 bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar ternyata positif COVID-19. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang munculnya klaster pilkada. Presiden pun meminta Mendagri untuk menindak tegas para calon kepala daerah yang abai protokol kesehatan. Lisa Andriani Lubis, salah satu bakal calon kepala daerah Kota Binjai, diketahui positif COVID-19 saat mendaftar ke kantor KPU Kota Binjai. Lisa harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari untuk memastikan dirinya negatif dari COVID-19. Walau diketahui positif COVID-19, berkas Lisa bersama pasangannya Sabta Bangun tetap diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Binjai, Sumatera Utara. Faktanya, bukan hanya Lisa Andriani saja, bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif COVID-19. Total ada 37 bakal calon kepala daerah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Mereka adalah calon kepala daerah dari 21 provinsi di Indonesia. Bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon. Nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi. Karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Jadi 37 dari 21 provinsi yang sudah masuk laporannya. Kemungkinan munculnya klaster pilkada pun menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Mendagri untuk tegas dan memberikan sanksi kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada 2020. Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Menyikapi instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri pun sudah menyiapkan sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Hingga Senin kemarin, Kemendagri sudah memberi teguran kepada 51 calon kepala daerah. Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menentukan sanksi yang akan diberikan. Kita sudah menyampaikan 51 teguran kepada 1 gubernur dan 50 bupati wali kota. Hari ini, dan kemungkinan akan bertambah. Sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan. Kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Kita akan berikan sanksi nanti penundaan pelantikan. Kita sekolahkan dulu 6 bulan, baru boleh dilanjut. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu membenarkan telah menerima banyak laporan pelanggaran protokol kesehatan jelang penyelenggaraan Pilkada 2020. Bawaslu akan segera memproses pelanggaran dan jika terbukti telah melanggar aturan, maka Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut ke pihak kepolisian. Hal itu Bawaslu akan memberikan pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran yang sudah terjadi. Tapi kan kita ingin agar ini bukan sekedar undang-undang pemilihan, akan kajian dan penelusuran dan serta melakukan klarifikasi. Apabila dari hasil klarifikasi ditemukan unsur-unsur pelanggaran, maka Bawaslu akan meneruskan dugaan tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak. Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia kian hari semakin meningkat. Maka dari itu jangan sampai ajang Pilkada serentak 2020 malah bakal menambah jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Semua pihak, termasuk calon kepala daerah, pengawas pemilu, dan aparat penegak hukum, bisa saling bekerja sama agar Pilkada 2020 berjalan aman, tertib, dan lancar, dan tidak menyebabkan munculnya klaster COVID-19 yang baru. Kita pun sebagai warga harus terus mematuhi protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 belum ada obatnya. Tim Liputan, Kompas TV.